Di peta yang dibuat oleh Ptolemeus kan buat peta pertama itu tentang dunia, menggambarkan bahwa di wilayah kita ini, waduh, jadi airnya mendidih, banyak monster-monster, jadi tidak berani. Nah, ini namanya karena sudah keadaan kelaparan. Ada anak dari kaisar atau raja Portugal, namanya Henry, itu nekat nerobos melewati Khatulistiwa lewat pantai barat Afrika sampai sekian kilo. Ternyata tidak ada apa-apa. Pulang, wah ini gempar akhirnya pemerintah membiayai semua mendaftarkan kehidupan buat berproposal itu ya untuk menjelajah mencari negara surga dunia ini. Munculnya Vasco da Gama, Columbus, Magellan, James Cook itu karena itu tergugah itu Portugis. Jadi itu ada kata-kata yang dicuplik oleh buku yang saya baca itu. Jadi Portugis memulai, Spanyol mengikuti, Inggris tidak mau kalah, Belanda yang beruntung. Ada apa? Belanda negara kecil, disebutkan. Jadi Portugis itu memulai, terus Spanyol mengikuti, Inggris tidak mau kalah, Belanda yang beruntung. Nah, itu saya baca, kenapa kok beruntung? Oh, ternyata satu yang menemukan kita. Kedua, dia menemukan jalan aneh, jalur aneh. Kan ada perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang ditantangkan oleh Paus. Apa itu sejarah laut kan tidak ada pemiliknya. Akhirnya diberi kesempatan, beri hak kalau Portugis itu dari timur ke barat, dari barat ke timur, kalau Spanyol dari timur ke barat, kan gitu kan pemetaan. Sehingga Inggris tidak ada kesempatan untuk lewat jalur selatan. Semua gagal. Nah, Belanda nekat terakhir tuh. Belanda itu banyak orang Viking, suku Viking. Guanas, suku barbar itu di Belanda waktu itu. Dari semua yang mengembara di lautan itu suku barbar semua. Yang sudah jadi bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Jerman itu suku barbar. Ada suku Sak, suku Angel, Jermani, Viking. Itu pada masa vandalisme itu campur. Lewat perkosaan, pembunuhan itu campur. Akhirnya Belanda itu jalurnya aneh. Setelah mengelilingi Afrika, dia tidak terus ke India atau Persia, tidak. Dia di tengah-tengah Afrika, dia lurus ke timur. Ya mestinya kepada kita. Itu untungnya dia. Tapi korbannya tidak karu-karuan. Nah, akhirnya setelah yang ungkapan kedua yang saya baca itu, dua negara tidak mampu melakukan Majapahit. Tidak mampu. Dicoba. Pertama Portugis nyoba Vasco da Gama dengan 7 kapal. Orang India sudah memperingatkan, betul Pak, negeri surga dunia itu yaitu di timur itu. Sekarang lagi perang saudara. Apa itu yang disebut Atlantis yang hilang itu Pak? Bukan, jauh itu jauh kan sebelumnya. Ini kan baru. Baru ya. Baru abad pertengahan kan ini. Oh. Yang Majapahit itu. Ya? Iya, kita tidak bicara yang tidak bisa memberikan data, enggak. Ini ada datanya. Yang ada bukti-bukti empirisnya itu. Jadi India sudah memastikan bahwa negeri yang Bapak cari itu ya Majapahit itu. Tapi jangan coba-coba masuk Pak. Lu katanya perang saudara kan lemah. Iya, tapi masih kuat. Nggak percaya. Vasco da Gama. Oh perang apa istilah? Baru perang saudara kok kuat. Masuk habis lah. Tenggelamkan kapalnya oleh orang Majapahit. Tinggal 2 kapal kembali. Terus kalau Columbus kan gagal. Columbus membawa bendera Spanyol gagal kan, tapi menemukan Amerika dan Australia itu. Nah, terus dia diterus ke Magellan, masuk juga gagal, habis kapalnya. Tinggal 1, Magellan pun terbunuh. Kalau tadi Vasco da Gama kan selamat, Magellan terbunuh. Ada anak buahnya namanya harus yang selamat. Itu cerita tidak mampu 2 negara. Akhirnya Inggris tidak percaya, Inggris kan imperium kan. Wah, merasa saat itu kan raja lautan kan 2, Spanyol Portugis. Nah, Inggris merasa imperium, ya, nyoba lewat selatan. Wah, malah yang dikerahkan itu semua perwira angkatan laut dan perampok, terutama perampok Turki. Itu dibuayal. Perampok Turki itu paling ganas.
masuk Maluku habis. Nah untungnya apa? Waktu dikejar oleh kapal Majapahit ini, dia ndak muter, muter kan tertangkap, langsung lari ke selatan, menemukan Australia itu jalannya. Lalu ke selatan di Jarno, keluar wilayah kita di Jarno. Akhirnya betul ndak mampu. Nah pada jatuhnya Majapahit itu sampai abad 17, 1600 sekian, itu masih ada Majapahit. Tinggal wilayah timur Pulau Jawa. Semua berkeping-keping. Jadi luar Jawa itu sudah menjadi sultan kecil-kecil, Brunei, Sultan Delhi, Sultan Ternate. Jawa sudah menjadi kesultanan. Demak, Padang, Mataram, terus muncul Cirebon, muncul Banten. Majapahit tinggal Pulau Jawa, bagian timur. Jadi mulai Jombang ke timur. Sedangkan Madiun, Bojonegoro, ya, dan Kediri ini masuk wilayah Mataraman, Kesultanan Mataram. Di timurnya ini masih Majapahit. Ini yang tidak pernah duga bersejarah. Itu jelas. Tidak mau tunduk pada Mataram. Jadi mulai Jombang, Lamongan, ya, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, tidak tunduk pada Mataram. Mataram Islam. Iya, Mataram Islam ini tidak tunduk. Akhirnya terus melawan terus. Sampai tidak mampu Mataram mengalahkan. Padahal kita, jadi kan menurut saya baca, kita menyelawannya pada Mataram itu tidak sungguh-sungguh. Dia tetap menang, berarti ada kekuatan yang luar biasa. Nah, baru setelah kan dengan Mataram kan masih saudara, wilayah timur masih saudara, sehingga karena ideologinya berbeda, ya ada terpisah. Monggo terpisah. Nah, ini akhirnya pada saat perang Trunojoyo, karena waktu itu tidak salah Amangkurat I itu memihak Amangkurat II memihak Belanda. Terus Trunojoyo kaget, ini kok memihak Belanda. Tapi kesepakatannya tidak memihak. Wah, Trunojoyo ngamuk serbu, ya kalah. Dibantu company kan, tetap kalah sana Mataram. Nyerbu ke Mataram sana Trunojoyo. Ya Pak? Trunojoyo ekspansi nyerbu ke. Iya nyerbu, karena diperingatkan kok Anda memihak kepada POC company, diserang. Akhirnya karena permintaan dari kelompok-kelompok Mataram yang anti company, permintaan itu diminta supaya Trunojoyo bantu. Ya sak gelapan tok amblas. Nah, akhirnya Mataram dikuasai oleh Trunojoyo. Itu yang dirahasiakan. Jadi Mataram pernah dikuasai Trunojoyo. Trunojoyo memindahkan ibu kota itu dari Kahuripan ini ke Kediri. Dikuasai. Itu Trunojoyo tidak pakai gelar Sultan atau Sunan, tidak mau. Dia penembahan Maduratna. Jadi kan berarti dia bukan Islam, ya. Tapi penembahan gelarnya Trunojoyo itu. Nah, pinter Belanda pinter kan. Diam-diam kan kekuatan dikerahkan di Kediri pasukan itu. Diam-diam Madura dihanguskan dan Surabaya. Karena waktu itu tidak tahu, tidak lewat mana informasi ya. Nah, pada saat ini lengah, ya informasi masuk bahwa Surabaya dan Madura dihanguskan. Kaget Pak. Pasukan ini kan keluarganya di sana semua, di Madura dan Surabaya pasukan ini. Kaget, wah tanpa komando, nggak perlu angkat lewat sungai kan dari Kediri. Wah langsung cegat di sungai, cegat banyak yang mati kalah. Terus dia berhasil sampai masuk ke Jawa Timur, terbunuh terus saya tahun 1678 terbunuh. Demikian beliau tahu loh ini emas lempengan emas di sini semua, tontonan emas di sini semua. Nggak tahu di mana nggak ditunjuk, tapi nggak berani melawan. Lu ini pasti kuat penjagaan ternyata. Jadi ternyata penjaga yang menjaga kekayaan pasti kuat. Belanda mundur, nggak berani. Nah, informasi masuk ke negeri Belanda. Nah, lama muncul Suropati. Genti memimpin kan,
Setelah Trunojoyo gugur, Suropati muncul. Nah, Suropati juga baik dengan Mataram. Nah, pada saat Kesultanan Mataram itu dikudeta oleh pamannya atas dagangan dari company ini, si ponakannya yang dikudeta lari ke Suropati minta bantuan. Nah, diserbu. Jadi kekuatan Mataram dengan company sekian ya habis musuh Suropati, lari kan. Jadi company lari ke Batavia. Sultan Agung tidak mampu. Jauh sebelum itu kan Sultan Agung pernah menyerang Batavia kan gagal. Ya musuh ini kesalahan Suropati di situ. Dia mengerahkan kekuatan berlebihan. Hancur tuh. Benteng company itu hancur di Batavia itu. Lu kan Belanda kan kaget. Lu kok bisa? Ada kekuatan menghancurkan benteng company Sultan Agung tidak bisa. Lari ke Eropa. Ngomong pancen ndak kuat Pak wong siji loro kan. Digerutuk itu Pak. Itu yang dirahasiakan. Jadi Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda itu jadi satu. Ngepung kita. Itu bukunya jelas Pak. Buku-buku ensiklopedia jelas, dikepung kita. Jadi kalau kita kan ditabur. Kita ngelawan. Pertama 60.000 itu ada buku yang baru. Dibuat tahun 80-an dari mereka sendiri, dari Amerika. 60.000 personil masuk lewat lorong ini. Masuk habis. Wah, pinter Belanda. Belanda sudah nekat, lebih baik dia mati di peperangan daripada pulang atau mati kelaparan semua saat negara. Tapi tidak pulang, harus bisa. Jadi sudah dibuat posko itu ya, Australia, pantai barat Australia dan Selat Malaka. Ini poskonya. Terus pasukan masuk terus. Nah, dalam perang itu Mataram dikudeta. Oleh pamannya tadi gagal tadi, mengkudeta lagi, dikuasai oleh Sultan yang dia company. Perbekalan dipotong, kayak udah tahun 1708 Suropati terbunuh. Habis harta itu. Diwakut ke sana. Nah, ada kata-kata dari anak buahnya James Cook itu yang namanya George Robertson. Itu jelas. Sekarang harta sudah diketemukan, tinggal ilmu pengetahuan. Itu ada, Pak. Harta sudah di tangan kita, tinggal ilmu pengetahuan. Coba. Ini Inggris loh. Nah, kita menyelamatkan ilmu pengetahuan ini ke Bali. Selamatkan ke sana. Jadi kita lebih ilmu pengetahuan daripada harta. Tinggal Bali, tapi di sini tetap supaya tidak menyerang Bali, kita berontak terus, melawan terus. Timbulnya salib tanpa Woso, timbulnya Pasakera, timbulnya Sogol, timbulnya di Surabaya itu Sabung Galing. Itu sebenarnya pejuang untuk menggalang-galangi supaya menyerang Bali. Sampai tahun Suropati terbunuh 1708, sampai tahun 1800 belum bisa memadamkan perlawanan kita itu. Makanya kita ada sempat menyusun sastra kan Jawa itu. Yang dari Jawa Tengah kan sastranya kan enak. Bisa ditulis, tata bahasanya enak. Coba lihat Timur, tidak ada. Tidak bisa ditulis. Karena sibuk itu. Waduh, wili, ya apa nulisnya? Karena perang ini. Nah, tahun 1900 baru reda perlawanan itu. Langsung Bali serang. Demikian perlawanan sudah kita total kalah, terbunuh. Sekarang Suropati 1708. Ya. Terus kebangkitan bangsa, ya 1908, 200 tahun. Kita sebenarnya sudah lupa itu. Ada yang menyambung di sini, sehingga kita tetap ingat perjuangan. Juga Sarip dan Sakera dan sebagainya itu yang nyambung. Nggak akan putus sudah. Gugurnya Suropati sudah habis kita. Tidak punya memori lagi untuk perjuangan. Ini 200 tahun kok masih bisa bangkit. Berarti ada yang menyambung kan ini. Nah, sekarang adik kata ada Suropati, ada Trunojoyo. Buat tambahan tek kita. Di Jawa Timur menentukan sekali dengan kemerdekaan 45. Menentukan sekali. Dan tentang kekayaan itu, lempengan emas yang jumlahnya tidak terhingga itu jelas. Itu diceritakan. Jadi dibawa ke sana, berikut ilmunya, kita menemukan segala macam penemuan. Nah, terus dikasih tonggak pameran raya di London itu.
itu terbesar, semua orang-orang Eropa itu ikut pameran. Yang tidak ikut cuma satu, Belanda. Waduh, tidak ada wong pulau tuh marat, sugi kabeh. Berarti harta kita itu sudah diambil sana Iya. semuanya. Dan Belanda paling leluasa mengambil, tidak lagi pemerintah, perorangan. Tadinya kan pemerintah yang mengambil. Inggris, tapi Belanda perorangan juga ikut mengambil. Sampai ceritanya itu menjengkelkan. Semua orang-orang itu jengkel dari wong Londo itu. Wong limo potongan kayak desa tapi sugi-sugi. Bahkan di gemerlapan yang pot itu kuat dia bukan uang. Rokok ini barang mewah. Wong Inggris ya ndak duit ya tuku rokok. Lu orang itu cilik kan rokok, mereka dibuang. Saya sugi nih. Dari mana? Ndak bukan dari perkebunan. Terus ada langsung oleh barang jadi. Ya Pak Gatot, ini flashback sedikit ya. Ada sebuah versi juga bahwa orang-orang Eropa masuk ke Nusantara itu karena jalur perdagangan sutra. Ketika Kesultanan Turki menguasai dataran Eropa, Spanyol, Sevilla, Cordoba dan lain sebagainya,